Auto Rising 2020. Sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih buat kalian yang udah berhasil masuk ke 25 besar. Nah, mudah-mudahan setelah ini kalian akan lebih semangat lagi nih buat bertarung masuk ke tahap selanjutnya yaitu 10 besar. Nah, untuk di private coaching hari ini ada yang beda nih dari mentoring sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya satu sesi, ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Nah, sesi pertama ini akan ada materi tentang menciptakan feel dan emosi yang akan berlangsung selama 1 jam ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Lalu setelahnya akan dilanjut ke materi personal branding dan promosi. Nah, untuk sesi pertama ini menciptakan feel dan emosi akan dipandu oleh mentor kita yang keren banget nih, Kak Arumi. Hai. Hai Kak Arumi. Gimana Kak Arumi kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kenapa Kak? Sehat-sehat semua. Sehat semua. Kita semua di sini sehat, bugar, dan sangat bertenaga. Dan kuat makan. Kuat, sangat kuat. Nah, oke, gimana nih Kak Rumi? Udah siap banget dong buat ngasih materi ke teman-teman kita yang kece-kece hari ini? Insya Allah. Oke. Nah, biar nggak lama-lama lagi, ini langsung aja kita mulai ya untuk materi pertama, yaitu tentang menciptakan feel dan emosi. Selanjutnya aku akan kasih waktunya untuk Kak Arumi. Silakan Kak Arumi. Oke, terima kasih Mbak Fitria. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya ke semua teman-teman yang udah masuk ke tahap kedua, terpilih sebagai 25 besar. Keren banget. Jadi sebenarnya aku yakin nih kalau udah yang masuk 25 besar pasti udah oke kan tulisannya. Jadi di sini mungkin aku mau berbagi aja ya, karena pasti mereka udah pada tahu tuh gimana tuh cara mengaduk-aduk emosi pembaca ya. Jadi kan sini aku dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman, oke. Jadi gimana caranya bisa mengaduk-aduk emosi pembaca, jadi ikut merasakan emosi karakter kita dalam cerita kita. Gitu. Sebelumnya kita pasti tahu semua orang pasti punya, kalau orang yang normal dan sehat ya, punya berbagai macam emosi kan. Udah pernah ngerasain kan semua, umumnya orang udah pernah ngerasain namanya cinta, ngerasain patah hati, ngerasain cemburu, kayak seperti apa gitu. Mungkin ada kadang-kadang suka ngiri, atau merasa dengki, atau mungkin sedih, udah pokoknya segala macam emosi itu kita udah berpengalaman lah. Nah, pengalaman itu yang bisa kita tuangkan ke dalam cerita kita, sehingga yang pembaca bisa seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokohnya. Jadi pertama itu memang kita harus paham dulu emosi apa aja sih. Ada berbagai macam emosi. Dan jadi sebuah cerita itu kan nggak mentang-mentang ceritanya komedi misalnya. Jadi ceritanya seneng mulu, ketawa. Ya mungkin emang tuh dominannya itu karena genrenya komedi gitu. Tapi mungkin ada saat-saat tertentu di tokohnya itu mungkin ada satu bab atau satu apalah gitu. Jadi emosinya itu dalam satu cerita novel itu nggak monoton itu aja, tapi ada berbagai macam emosi yang kemudian bisa bikin pembaca tuh jadi naik turun lah emosinya ketika baca. Jadi pertama kita udah mengenalkan berbagai macam emosi dan punya pengalaman merasakan berbagai macam emosi itu. Terus setelah itu kita harus tahu, harus paham kita itu genrenya apa. Jadi ketika kita bikin cerita romance misalnya, itu mungkin dominannya itu ya mengikat pembaca dengan feel romance-nya itu terasa. Pembaca tuh benar-benar bikin baper gitu kan, bikin gila, jadi pengen banget ngerasain. Jadi atau mungkin dia pernah punya pengalaman cinta yang jadi teringat gitu sama kisah-kisah cintanya ketika dia baca cerita romance itu, atau mungkin belum pernah ngerasainnya kayak gitu, terus pengen banget punya cowok kayak gitu misalnya, hal-hal kayak gitu yang bikin pembaca jadi emosinya terlibat.
itu genre. Jadi kita harus tahu genre cerita kita apa. Itu kita bisa menentukan emosi apa yang mau dominan kita berikan ke cerita kita itu. Terus setelah itu juga karakter, kita harus mengenal banget karakter cerita kita. Kalau menurut aku ya, kadang-kadang aku berpikir bahwa penulis cerita itu mirip seperti aktor. Jadi ketika aku menulis sebuah cerita, terus berusaha mengenal karakter ceritaku itu, mendalami karakternya, jadi seolah-olah aku jadi ngerasain apa yang dirasakan oleh tokoh cerita yang sedang aku tulis. Jadi seolah-olah dia seperti aktor kan, aktor ketika memerankan peran tertentu dia seperti tenggelam dalam karakter yang diperankan. Itu juga penulis, ketika dia menulis sebuah cerita, dia begitu kuat karakternya itu, jadi seperti seolah-olah dia sedang menjadi karakter yang sedang dia tulis. Jadi emosinya bisa lebih apa ya, ketika dituangkan tuh jadi lebih berasa, karena seolah-olah ketika kita sedih ya kita ingat lagi waktu sedih itu kayak apa sih, atau lagi senang sih, cemburu tuh seperti apa sih gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang bisa bikin pembaca tuh akhirnya ikut merasakan ketika si tokohnya itu sedih, ketika si tokohnya cemburu gitu, dan akhirnya jadi ikut terlibat lah, merasakan apa yang dirasakan oleh si tokohnya itu. Jadi ngerasa apa namanya, jadi perasaannya itu ikut terlibat membaca dengan apa yang dirasakan tokohnya. Itu mengenai tokoh. Jadi genre-nya kita harus tahu, terus karakter tokohnya, kemudian setting juga kadang-kadang bisa bikin emosi, menambah emosi yang dirasakan si pembaca. Misalnya kita settingnya, biasanya sih kalau misalnya kita menulis suatu setting yang udah pernah kita lihat atau kita rasakan sendiri, tuh emosinya lebih berasa. Aku ngerasain sendiri gitu. Dulu aku ngira gini, aku dulu tuh seneng banget nulis cerita itu settingnya luar negeri dengan harapan, jadi seolah-olah apa ya, doa terselubung, doa yang tersirat gitu. Jadi berharap suatu saat aku bisa ke kota-kota yang jadi setting ceritaku kan gitu kan. Gimana caranya aku bisa bikin cerita dengan setting tempat yang belum pernah kunjungin. Aku baca artikel tentang itu, terus nanya-nanya ke orang yang pernah ke sana atau tinggal di sana gitu. Ternyata setelah aku ngalamin sendiri gitu, aku ke tempat yang tadinya aku bikin cerita yang apa namanya, settingnya belum pernah aku kunjungin. Terus aku cuma nulis berdasarkan artikel yang aku baca dan pengalaman orang yang pernah tinggal di sana. Dan ketika aku akhirnya punya kesempatan alhamdulillah ke tempat itu ternyata beda gitu. Maksudnya bukan beda ya, aku jadi merasa aku harus bikin cerita lagi yang settingnya seperti itu lagi, tapi dengan emosi yang berbeda. Karena rasanya beda ketika kita coba baca artikel, coba dengerin cerita orang, sama ketika kita merasakan sendiri ke tempat itu. Bukannya nggak bisa, maksudnya bukannya kita nggak bisa nulis sebuah cerita dengan setting tempat yang belum pernah kita kunjungi, bisa, tapi emosinya itu akan lebih berasa ketika kita emang benar-benar pernah ke tempat itu. Salah satu contohnya ada aku bikin cerita settingnya itu benar-benar tempat yang pernah aku kunjungin, atau itu di Ho Chi Minh kan ya, Vietnam. Ada salah satu adegan itu ceritanya si tokohnya itu ini ikut tur yang ke lorong bawah tanah bekas tentara Vietcong gitu. Itu aku benar-benar gambarin, aku ceritain di situ betapa lorong itu sempit, terus gelap, yang cuma cahayanya cuma pakai senter dari HP gitu kan. Terus kita tuh jalan harus merangkak, jongkok gitu. Kayak apa sih? Kayak orang kalau abdi dalam di keraton gitu loh. Jadi kayak gitu jalannya. Karena saking pendeknya dan kecil gitu, pas banget. Mungkin apa namanya, kalau orang yang kecil sih enak, bikin agak lega gitu. Kalau yang itu agak sempit banget untuk, apalagi untuk orang yang punya ketakutan di ruang sempit mungkin nggak bisa. Itu tuh aku benar-benar bisa karena aku pernah ngerasain gimana rasanya di situ. Jadi nulisnya tuh lebih enak, emosinya tuh lebih enak, bisa meluapkan semua emosi yang pernah aku rasakan ketika aku berada di sana.
ke ceritanya. Itu beda banget rasanya dibanding dengan aku bikin cerita yang aku belum pernah ke sana, aku cuma baca artikel dan aku cuma dengerin cerita orang gitu. Itu terasa bedanya. Walaupun bukannya nggak bisa atau nggak boleh, boleh. Kita boleh bikin setting cerita yang dengan setting yang belum pernah kita kunjungi boleh aja, tapi pasti nanti rasanya akan beda dengan ketika kita benar-benar pernah berada di sana. Itu yang aku rasain. Jadi setting itu bisa ikut pengaruhi emosi. Jadi ketika pembaca, sebenarnya pintar-pintar penulis juga sih kalau misalnya dia imajinasinya luar biasa. Walaupun mungkin, jadi gini, aku dulu suka banget sama Amsterdam kan ya, Belanda lah gitu, aku suka banget. Karena sepupuku ada yang tinggal di sana dan dia sering cerita gitu betapa indahnya di sana. Gitu. Jadi aku tuh beberapa kali bikin cerita yang settingnya Belanda berdasarkan cerita dia dan artikel yang aku baca. Ketika akhirnya aku benar-benar bisa ke sana, terus aku tuh melihat, Bang, kayaknya ada yang salah ya dulu yang pernah aku tulis gitu. Berasa kayak gitu. Pas ketika aku berada di sana langsung, terus kayaknya nih aku bakal bisa bikin cerita yang emosinya lebih oke lagi, karena aku udah pernah ngerasain langsung di sana kayak gimana. Jadi itu baru rencana, tapi aku maksudnya pengalamanku sendiri, aku jadi ngerasain bedanya menulis setting yang tempat yang belum pernah kita kunjungi dengan yang sudah kita kunjungi. Jadi emosinya itu berbeda. Di situ mungkin pembaca juga akan ngerasain bedanya. Ketika kita nulis itu, kita akan, walaupun beberapa novelku yang settingnya tempat yang belum pernah aku kunjungin, ada pembaca yang bilang, ini kayak beneran ya, kayaknya seolah-olah bener-bener di sana gitu ya. Emang pernah ke sana ya, Mbak gitu. Enggak, aku belum pernah ke sana gitu kan. Soalnya kayak gitu, tapi seandainya aku pernah ke sana, pasti akan mungkin lebih dalam lagi. Tapi bukan berarti nggak bisa. Cuma aku ngerasain bahwa beda gitu, ada bedanya ketika cuma imajinasi doang dengan mengalami sendiri. Jadi salah satu pengalaman juga salah satu yang bisa mempengaruhi ketika kita menulis emosi, memberikan emosi ke dalam cerita itu. Seperti contohnya bikin cerita horor deh. Aku jujur, alhamdulillah nggak bisa ngelihat makhluk tak kasat mata gitu kan. Tapi aku seneng gitu nulis cerita kayak gitu. Jadi itu cuma imajinasiku aja gitu. Si tokoh itu terus ketakutan gitu kan. Padahal aku nggak pernah lihat gitu. Tapi aku pernah punya pengalaman takut, bukan nggak pernah ngeliat, bukan berarti nggak pernah takut juga gitu. Perasaan takut itu yang aku masukin ke dalam ceritanya untuk menggali emosi teror dan horornya si tokohnya itu. Ketika aku habis nonton film horor yang serem banget itu tuh, aku sempat ketakutan selama beberapa hari. Nah, rasa takut itu yang bisa aku gunakan untuk mengisi emosi si tokoh dalam cerita horor itu. Jadi seolah-olah emang berasa ketakutannya itu, berasa terornya itu, berasa menegangkannya terasa. Padahal itu cuma, aku takutnya cuma gara-gara nonton film serem, terus pas mandi tuh takut banget, jadi kalau mandi tuh yang mentok ke dinding gitu ya dan ngelihat semuanya, karena aku takut ketika punggungku itu ada nyolek gitu. Takut kayak gitu kan, jadi beberapa hari takut. Nah, rasa takut itu yang aku simpen gitu. Oh ternyata takut tuh kayak gitu ya gitu. Terus aku juga pernah punya pengalaman takut, sebenarnya mungkin bukannya hantu yang aku lihat ya, tapi karena saking penakutnya gitu, cuma ngelihat bayangan hitam aja, aku tuh yang histeris. Jadi aku pernah bertugas di sebuah pertanian cabai gitu di Megamendung. Itu kan mesnya itu cuma rumah panggung nanti aku di lantai atas yang dinding itu kaca semua. Jadi nggak ada gordennya, kaca semua. Udah malam tuh aku yang lagi sih mau pakai pelembab kan, terus ngaca, kayaknya ada bayangan hitam kayaknya gitu di jendela gitu kan. Terus aku langsung ngebuang itu ya, ngebuang apa namanya sih, itu udah dilempar kemana terus udah. Padahal tadi apa sih, setan deh kayaknya ya. Padahal aku nggak yakin gitu. Tapi takutnya bukan main gitu kan. Nah, rasa takut itu, yang pengalaman takut itu yang bisa aku pakai, aku gunain untuk ketika nulis horor gitu. Oh, ini takut kayak gini nih gitu. Ini takutnya kayak gini loh. Kayak
sampai deg-degan, sampai apa namanya, kayaknya tuh bulu kuduk naik berdiri semua gitu ya, merinding banget ya, hal kayak gitu. Jadi pengalaman apa tadi genre, setting, terus pengalaman kita pribadi yang bisa kita kita gunakan untuk menambah emosi dalam cerita. Terus kemudian adalah pemilihan kata-kata itu juga penting. Diksi ya berarti ya. Itu pemilihan kata-kata juga penting karena biasanya mungkin sewing itu ketika kita menulis dalam bentuk sewing bisa lebih emosinya bisa lebih terasa dibanding kalau cuma telling. Walaupun dalam sebuah tulisan kalau sewing terus juga akan membosankan karena terlalu bertele-tele kan. Kalau sewing itu kayaknya terlalu nggak to the point gitu kan. Jadi tulisan itu adalah gabungan antara sewing dan telling yang supaya bervariasi gitu. Ada beberapa adegan yang bagusnya di telling aja gitu. Supaya to the point, nggak terlalu bertele-tele. Jadi orang nggak tahu poinnya apa sih. Jadi maksudnya apa ini kalimat gitu. Nggak jelas gitu. Tapi ada satu kalimat yang lebih akan terasa emosinya, feelingnya ketika ditulis dalam bentuk sewing. Jadi kita harus nulis itu memang harus bervariasi seperti emosi, walaupun misalnya aku juga nulis cerita horor bukannya terus sepanjang cerita itu nakut-nakutin, mulu tegang, mulu horor, mulu, tapi ada selipan-selipan lucunya gitu yang untuk meredakan ketegangan gitu. Atau ditambahin selipan roman supaya ada apa namanya? Ada bikin baper-bapernya dikit gitu. Jadi pembaca tuh ikut ngerasain ketika dia lagi tegang-tegang gitu toto baper, terus toto baper, terus toto ketawa gitu. Jadi emosinya macam-macam, emosinya tuh di mix. Tapi tetap karena genrenya horor, dominannya adalah yang feeling horornya itu feeling tegangkannya. Tapi tergantung juga kita mau gimana. Kalau misalnya kita emang mau yang horor tapi ada komedi, ada romance macam supaya nggak terlalu tegang, ya bisa dicampur dengan itu. Tapi kalau memang kita pengen fokus nih, ceritanya serem banget, horor banget atau thriller yang sadis banget, ya udah kita fokus menciptakan emosi atau feel cerita itu yang bikin pembaca ikut merasakan ketegangan sepanjang cerita. Ini udah bener kan ya aku cerita tentang feel ya, feel dan emosi. Gak apa-apa Kak, mau Ya, langsung lanjutin aja gak apa-apa. ya. Jadi terus apa lagi ya? Tadi udah kita nentuin genre ya, kita nentuin genre terus menguatkan karakter supaya kita bisa mengisi si feel emosi dan feeling si karakternya itu. Terus settingnya juga kita harus kenal banget. Bisa boleh aja dengan setting yang belum pernah kita kunjungi, tapi kita harus risetnya harus banyak gitu, harus dan ditambah imajinasi. Tapi lebih baik lagi kalau kita pernah ke tempat itu supaya apa yang kita rasakan bisa kita ketuangkan ke tulisan. Terus apa lagi? Genre udah, karakter udah, diksi ya, pemilihan kata-kata yang misalnya ya itu tadi misalnya kita cuma pengen bilang dia takut, dia takut dan menutup mata misalnya kayak gitu doang gitu ya, itu kan terlalu apa sih cuma gini doang gitu, takut ya udah dia takut, kenapa takutnya gimana gitu, kita gambarin rasa takutnya itu seperti apa untuk menggali emosi pembaca. Misalnya dia ketakutan tuh sampai kencing celana atau apa namanya keringat bercucuran, jantungnya berdebar-debar, berdetak sampai bulu kuduknya merinding semua, kita gambarkan itu semua gitu, sehingga pembaca ketika baca tuh seolah-olah ikut ngerasain jantungnya berdebar, ikut ngerasain merinding gitu, ikut ngerasain bulu kuduknya merinding, ikut ngerasain rasa takutnya. Kira-kira itu sih yang si emosi itu ya, tentang karakter, memperkuat karakter, terus pemilihan diksi kata-kata, mengatur ritme sewing dan tellingnya, dan kemudian settingnya, terus beragam emosi yang pernah kita rasakan. Terus mungkin riset juga perlu ya, misalnya gini, kita pengen bikin cerita orang yang pernah kena virus COVID-19 misalnya, tapi kita kan belum pernah ngerasain kayak apa sih rasanya gitu.
kita nggak tahu gimana nulisnya ya, gimana cara menggambarkan orang yang kena virus itu gitu. Kita bisa baca artikel yang apa atau pengalaman orang yang pernah mengalami itu, atau kalau bisa wawancara langsung serem juga ya, ntar bisa ketularan lagi. Atau ya baca lah, kan sekarang banyak kan orang yang berbagi cerita gitu pengalaman dia. Di situ kita bisa lihat, oh ternyata tuh kayak gitu ya, ciri-ciri itu yang dirasakan dia ya ketika dia divonis, misalnya dia akhirnya mengidap virus itu. Nah, itu bisa, jadi itu kan berupa namanya riset. Jadi, walaupun kita nggak mengalami, tapi kita bisa dari riset itu bisa kita olah, kita mungkin bisa dengan mengolah kata-kata bisa kita bisa menciptakan suatu emosi dan feel yang bikin pembaca jadi bisa ngerasain kayak gitu ya menderitanya jadi pasien COVID-19 misalnya kayak gitu. Walaupun kita belum pernah ngerasain gitu, mudah-mudahan sih kita nggak pernah ngerasain ya. Kita sehat semua. Itu jadi ya itu sih yang perlu untuk menguatkan emosi dan feeling ya. Jadi pertama itu, jadi aku ulang-ulang terus ya. Pertama kita tahu segala macam emosi dan yang pernah kita rasakan, terus pengalaman kita merasakan segala emosi itu, atau mungkin ada orang yang gimana gue bisa nulis romance ya, gue jatuh cinta aja belum pernah, cila gitu. Ada nggak sih orang yang belum pernah jatuh cinta? Pernah ya? Oh, belum pernah jatuh cinta nih. Wow. Gimana terus atau gimana gue bisa nulis horor, gue nggak pernah lihat gitu misalnya. Tapi kan pernah ngerasain ketakutan, atau pernah ngerasain sedih, pernah ngerasain cemburu, pernah ngerasain iri dan sebagainya, perasaan-perasaan itu yang kita tuangin aja gitu dalam kata-kata yang kita susun sedemikian rupa yang bisa, dan pilihan kata-kata ya itu deh diksi, terus makanya kita butuh banyak baca kosakata, kayak butuh apa tuh thesaurus gitu, baca thesaurus, punya kamus itu supaya kita tahu kata-kata apa sih yang bagus yang bisa menggambarkan memperkuat emosi si tokohnya, sehingga pembaca ketika membaca ceritanya jadi ikut larut gitu dalam emosi si tokohnya. Mungkin segitu dulu ya penjelasan. Nanti kalau misalnya ada yang nanya-nanya bisa lebih luasin lagi penjelasannya. Tapi yang udah ikut ini pasti udah pada tahu kan caranya kayak gini ya kan, udah pada jago-jago nulisnya. Tetaplah kan jagoan Kak Rumi sebagai senior kepenulisan di Indonesia. Yang bukunya udah banyak banget nih. Nah, oke. Kak Rumi, terima kasih untuk materinya. Nah, untuk para peserta nih, udah jelas belum dengan yang Kak Rumi paparkan tadi? Kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh loh. Kalau ada yang nggak sempat ngetik, mungkin bisa langsung untuk nyalain mikrofonnya. Nanti akan, tapi jangan rebutan ya, satu-satu. Gimana? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ayo nanya. Dia nanya ke gue ntar di grup. Pada tidur apa ya? Halo guys, bangun guys, udah pagi guys. Ayo cop bangun. Wah benar pada tidur. Berasa didongengin kali Kak. Di mood semua nih. Halo. Hai. Kak Hani, kedengeran nggak? Oke, ada yang mau tanya Ci. Siapa tuh? Itu ada Kak Zuzi. Oh, Suzy. Ada ya. Zuzi yang di startup. Miss E. Oh, oke. Dalmi, mana? Iya, kamu nanya. Untuk yang karakter itu, sejauh mana sih kita bisa mengeksplor karakter kita? Kadang-kadang ada yang ngerasa jangan terlalu penuh mengeksplor agar pembaca bisa istilahnya membayangkan, bisa bermain-main dengan imajinasinya sendiri. Atau kita keluarkan semuanya agar pembaca bisa ngerti
seperti apa yang kita keluarkan gitu, Kak. Paham nggak nih pertanyaanku? Pusing sendiri. Gimana Kak Rufi, paham nggak Kak? Enggak, intinya kita eksplor semuanya karakter kita atau sebaiknya kita tahan, tidak semuanya kita keluarkan gitu. Oh, itu tergantung apa maksudnya? Mungkin kalau soal ciri-ciri bisa pembaca yang bisa bisa bisa, bisa membayangin misalnya apa namanya? Dia misalnya yang satu pembaca satu merasa ini mirip siapa gitu ya, mirip Jeffrey Nicole misalnya, satu lagi ngerasa kayak mirip Reza Rahardian, itu karena mungkin secara fisik nggak perlu secara detail banget yang misalnya atau disebutin misalnya dia mirip Jeffrey Nicole, itu kan kayak udah dipatok gitu. Wah, jadi Jeffrey Nicole, dia pembaca tuh kayak udah dipatok, udah nggak bisa ngebayangin yang lain, udah kayak Jeffrey Nicole aja lah, udah gitu. Kayak gitu, padahal mungkin pembaca punya bayangan masing-masing gitu. Ini yang kayak gitu tuh yang nggak perlu sampai sedetail itu gitu. Tapi mengenai misalnya dia orangnya mudian, atau dia orangnya si karakter itu orangnya cool, menyimpan banyak rahasia, menahan segala perasaannya gitu. Itu perlu digambarkan sih supaya pembaca tuh bisa ikut ngerasain si karakter si tokoh itu. Misalnya contohnya ya, kalau kayak apa namanya, di cerita Harry Potter gitu, di Profesor Snape gitu, walaupun dia tokoh jahat gitu, panjang sampai berapa seri itu kita menganggap dia jahat aja, tapi pas endingnya itu kita jadi simpati gitu sama dia, terus jadi ngerasa sedih ketika dia meninggal gitu kan. Itu sampai saking karakternya kuatnya dia karakternya itu, kita jadi emosi kita jadi ikut dipermainkan sepanjang itu, kita ikut dipermainkan. Pertama-tama kesel, benci sama dia, kasian banget sih tuh, pas ending itu ternyata dia sebaik itu gitu kan. Terus sampai pas dia akhirnya meninggal tuh kita ikut sedih gitu. Itu karena saking kuatnya karakternya. Walaupun nggak perlu digambarkan ciri-cirinya tuh detail banget sampai kita matokin mirip siapa gitu, mirip artis siapa, sampai pembaca udah nggak bisa ngebayangin yang lain lagi, udah kayak gitu aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk karakter mungkin sifat atau itu nggak apa-apa untuk dieksplor bukan sedetail mungkin ya, sebanyak mungkin. Tapi untuk fisik mungkin kita lebih memberi keleluasaan pembaca untuk supaya pembaca bisa ngebayangin sesuai dengan bayangan masing-masing pembaca. Jadi kita nggak perlu mungkin kita nggak perlu bilang dia ganteng banget seperti Tom Cruise misalnya gitu kan. Jadi udah patokannya udah itu sepanjang baca cerita itu tuh Tom Cruise gitu. Jadi nggak bisa ngebayangin yang lain gitu. Mungkin kayak gitu tuh yang perlu yang perlu diberi keleluasaan ke pembaca. Tapi kadang-kadang kalau aku lihat sih kayak di apa ya, di Wattpad ya, itu kan ada orang penulis bisa masang cast tokohnya ya di situ ya. Itu kan kadang-kadang gini, aku pernah tadi awalnya dulu aku pas tulis di situ tuh aku masang cast. Dan pembaca tuh macam-macam, ada yang setuju, ada yang enggak gitu, ada yang apaan sih, masa dia sih gini-gini gitu. Ya udah deh, dan kali nggak usah masang lagi deh, daripada diprotes. Ada yang karena tiap pembaca punya selera yang beda-beda, mereka punya bayangan sendiri-sendiri. Kok dia sih, kalau menurut bayangan gue tuh gini orangnya gitu kan, gitu. Jadi kalau menurut aku nih ya, aku sih kalau fisik itu kita beri kebebasan, keleluasaan pembaca untuk mereka punya bayangan masing-masing. Tapi mungkin kalau karakternya, sifatnya dia itu memang perlu lebih lengkap supaya pembaca bisa ikut ngerasain kekuatan karakternya itu. Jadi ikut seolah-olah pembaca tuh ikut paham gitu, dia tuh orang mudian gitu, dikit-dikit senggol bacok gitu, misalnya gitu. Atau dia tuh orangnya yang sensitif banget, gampang terenyuh gitu, baru dikit aja langsung terharu gitu, misalnya. Kayak gitu-gitu. Jadi pembaca tuh seperti sangat mengenal karakter tokoh itu karena saking apa ya, penulis menuliskan karakternya dia, sifat-sifatnya dia, sampai ke misalnya masa lalunya dia seperti apa, terus traumanya dia, mungkin dia punya apa ya, trauma masa lalu yang bikin dia sifatnya jadi seperti itu misalnya. Itu perlu dikasih tahu ke pembaca supaya karakter itu semakin kuat. Soalnya
tiba-tiba aja dia tuh orangnya, dia tipe yang emosian yang dikit-dikit itu, tapi nggak dijelasin kenapa dia kayak gitu. Mungkin lebih baik kalau misalnya dikasih tahu, ini kenapa sih dia bisa kayak gitu, kayak misalnya aku selama ini sih mencoba untuk gitu. Jadi ada beberapa ceritaku yang gitu, misalnya dia anaknya tuh pendiam banget, cool banget, dan kayak antisosial gitu. Terus aku jelasin kenapa dia seperti itu gitu. Karena dia punya riwayat dulunya seperti apa, punya trauma apa yang bikin dia seperti itu. Jadi pembaca tuh seperti seolah-olah kenalin banget sama si karakter tokohnya itu. Tapi kalau soal fisik itu kita beri kasih kebebasan pembaca untuk bisa membayangkan sendiri. Mereka membayangkannya seperti apa. Kadang-kadang ada yang membayanginnya kayak artis Korea misalnya, atau artis mana gitu kan. Jadi suka-suka pembaca aja kalau soal fisik. Tapi kalau soal karakternya dia gitu, kebiasaannya dia, apa namanya, mungkin hal-hal kecil misalnya dia tanpa sadar suka ngupil misalnya, perlu kadang-kadang ada yang gambarin sampai sedetail itu gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi oh iya dia punya kebiasaan kayak gitu, atau misalnya kebiasaan apalah gitu, hal-hal kecil yang kadang-kadang ada, itu malah bisa memperkuat si karakternya itu. Misalnya kayak dia nggak suka bawang goreng gitu. Jadi kalau makan tuh sudah digambarkan kalau misalnya ada bawang gorengnya sama dia dipinggir-pinggirin kayak gitu. Sampai sedetail itu dikasih tahu ke pembaca, dan pembaca jadi tahu banget karakter si tokoh itu. Tapi kalau menurut aku sih gitu. Jadi kalau karakter nggak apa-apa, tapi kalau fisik itu yang sebaiknya nggak usah dibatasin. Kita nggak usah nyebut dia mirip si Anu, membiarkan pembaca membayangkan si tokohnya itu seperti apa sesuai sama bayangnya masing-masing. Gitu. Terus sih. Oke, gimana? Udah jelas belum? Ada lagi nggak? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau Arumi ada yang mau disampaikan lagi soalnya? Oh, udah. Oke. Ini ada nah dulu aku nanya dulu nih sama Suzy. Gimana Kak Suzy? Udah jelas belum jawaban dari Kak Arumi tadi? Oke, udah siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada Kak Kinanti nih. Hai Kak Kinanti. Hai. Kak Kinanti mau nanya tentang setting di luar negeri. Apa memang kita harus mengeksplor segalanya atau secukupnya saja sesuai kebutuhan cerita? Karena naskahku yang di authorizing itu settingnya di luar negeri, tapi aku nggak banyak mengeksplorasi tempat-tempatnya karena settingnya lebih banyak indoor. Nah, gimana nih Kak Rumi? Banyak indoor ya. Ya kalau memang tapi apakah settingnya mempengaruhi cerita banget atau gimana? Lumayan sih Kak, soalnya lebih ke budayanya sih kalau menurut aku di cerita ini. Karena kalau misalnya aku paksakan settingnya di Indonesia, dia ada benturan budaya yang terlalu besar gitu, yang melanggar etika-etika ketimuran gitu lah menurut aku. Terus ada beberapa hal seperti kayak momen Halloween itu yang nggak bisa. Di Indonesia kan nggak terlalu heboh banget, khususnya ke anak-anak gitu kan. Kalau di luar negeri kan Halloween, anak-anak pasti trick or treat keliling kota istilahnya gitu kan. Sebenarnya sih kalau setting luar gitu ya, kita nggak perlu menggambarkan suasana luar seperti pemandangan kota dengan gedung-gedung seperti ini gitu, nggak perlu sampai banyak apa gitu. Dari budaya desa mereka sehari-hari, atau kita bisa ngerasain bahwa oh iya ini ada di negara itu gitu. Misalnya bikin setting Korea, terus kita bikin dia misalnya kalau minum soju atau apa, itu pembaca juga udah bisa ngerasain bahwa oh iya ya ini lagi di Korea nih gitu. Nggak perlu misalnya nyeritain pemandangan di Korea seperti ini atau setting luarnya seperti ini, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan tokoh-tokohnya atau misalnya sisipan bahasanya atau apa, itu udah bisa membentuk atau feeling si kotanya itu bisa terasa gitu. Jadi itu sebenarnya udah benar gue maksudnya, karena di kebiasaan-kebiasaannya udah, maksudnya gini, dari kebiasaan-kebiasaan orangnya misalnya kayak apa tadi Halloween di mana gitu,
tapi mungkin lebih bisa spesifiknya di kota itu apa bisa dimasukin lagi. Jadi supaya orang ketika baca itu pun walaupun kita nggak ngebahas tentang misalnya ciri-ciri kota ini kayak gini, pasarnya begini atau tamannya seperti ini, tapi dari kebiasaan atau menu makanannya, misalnya sebutin aja menu makanan, misalnya makanannya kota ini, makanan khas kota ini gitu, si pembaca udah bisa ngerasain bahwa dia seolah-olah sedang berada di kota itu, bisa ngerasain emang benar cerita itu ada di kota itu, bukan di kota yang lain gitu, bukan di Bogor misalnya, udah berasa bahwa itu ada di kota itu. Gitu sih. Ada lagi? Oke, Kak Kinanti udah oke? Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Ada yang kurang? Terima kasih. Oh, udah. Sepertinya Oke, sih makasih, terjawab Kak ya. Berarti oke aja walau indoor. Thank you, Kak Rumi. Thank you ya Kak Kinanti. Tambahan untuk Kinanti tadi misalnya kayak aku bikin yang Belanda itu, kayak misalnya aku merhatiin bahwa di sana itu mereka budayanya adalah kalau misalnya ketemu orang itu cium pipi 3 kali gitu, kanan kiri kanan gitu. Itu bisa kita gambarin di situ gitu. Atau misalnya mereka makan keju atau apa gitu, itu jadi suasana Belandanya berasa gitu. Bahwa orang Belanda itu kebiasaan kayak gitu yang dimasukin. Jadi walaupun dia indoor, walaupun bisa di dalam ruangan, misalnya baru ketemu gitu terus langsung pakai salam ala Belanda gitu misalnya, jadi berasa bahwa oh iya itu di Belanda gitu, di Belanda gitu suasananya, makanannya, sarapannya seperti apa, kayak gitu sih. Itu aja. Oke, thank you. Kak Kinanti udah ya ditambahin tuh tadi sama Kak Arum itu. Nextnya ada yang mau tanya lagi? Ini ada ke Alfian nih, tapi cuman tanya. Dia mau pakai ini dari video. Oke, pada Kak Alfian. Mungkin mikrofonnya bisa di-unmute dulu, Kak. Alfian. Ada wajib. Halo, atau yang lain dulu deh. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Sinyal saya hilang timbul. Sinyal saya hilang timbul. Oke, orangnya juga hilang timbul. Yang lain ada yang mau nanya? Mas ya? Apa macam-macam? Halo, ada yang mau tanya lagi? Kayaknya ada kemarin cerita thriller juga ada ya, psikologi thriller. Ada thriller psikologi itu punya Mas Ari. Iya. Terus settingnya banyak kan di mana? Indonesia atau macam? Ayo yang punya cerita bisa menjawab, ditanyain ya mentor nih. Mentor nggak kan yang jadi nanya ke kalian? Aku luar negeri. Oh, oke, nanti di settle. Terus berarti udah pada nggak ada masalah nih soal tentang feel dan emosi. Udah pada jago bikin pembaca emosinya teraduk-aduk gitu ya. Jakarta, Surabaya. Oh, kebanyakan Jakarta. Oh, tapi ada yang dari Oslo. Oslo kalau dibalik Solo. Ini kebanyakan nomen tuh. Itu. Alfian tadi udah buka mic tuh. Oh iya, Alfian, loh, dia di mute lagi. Halo Kak Alfian. Wah, nampaknya dia menghilang. Berarti udah nggak ada yang nanya lagi nih ya. Kalau emang udah nggak nanya lagi, kita paling akan langsung lanjut ke sesi berikutnya ya. Bentar dulu, pesan-pesannya Kak Rumi dulu. Belum, bukan maksudnya kalau emang udah nggak ada. Wah, ini bener-bener ya. Berantem. Nyosor aja dia.
Udah nggak ada. Tapi Kak Popi udah join belum ya? Belum. Udah nyaut tadi. Siapa yang nyaut? Popi. Oh. Lu kenapa sih? Oke, berarti udah nggak ada yang nanya lagi nih ya. Oke, dari Kak Arumi mungkin ada kalimat penutup untuk penyemangat para peserta nih. Iblis manis siapa ya? Ya, pokoknya gitu lah. Aku yakin kalau yang udah masuk 25 besar tuh pasti udah jago-jago deh. Aku udah merhatiin tuh Cie. Ada berapa orang yang emang udah terbukti lah tulisannya udah oke Cie. Tapi namanya kita walaupun penulis saya udah nerbitin berapa buku atau novel, kita tetap nggak bisa berhenti belajar kan. Terus belajar, aku sendiri juga belajar terus gitu. Pasti ada sesuatu yang baru yang bisa ilmu yang bisa kita dapat. Mungkin dari banyak baca dari baca kita bisa tahu nambah lagi nih ilmu apa lagi gitu dari apa yang kita baca. Memang senjatanya penulis itu adalah membaca dan banyak menulis itu aja sih. Karena semakin banyak baca, kita jadi wawasan kita jadi makin luas. Dari yang tadi kita nggak tahu jadi tahu, jadi nambah gitu. Dan itu bisa nambah skill kita juga gitu. Bisa nambah apa ya? Jadi kadang-kadang introspeksi diri sendiri juga perlu. Misalnya kayaknya aku perlu improve tulisanku lagi deh. Kita jadi belajar sendiri, kita merasa sendiri bahwa kita perlu meningkatkan tulisan kita atau gimana gitu. Jadi selalu ada keinginan untuk selalu memperbaiki tulisan kita. Nggak pernah puas dengan sampai di situ aja gitu. Karena selalu ada sesuatu hal baru yang bisa kita pelajari dan itu bisa menambah apa ya, keahlian kita gitu dalam merangkai cerita gitu dan kalimat. Kadang-kadang ada kosakata baru yang menarik yang bisa nambah supaya kosakata kita nggak gitu-gitu aja gitu kan, nggak itu mulu. Itu perlu juga nambah kayak gitu. Jadi kalau kita baca misalnya kita nemu ada kadang-kadang kok gitu kalau misalnya baca buku terus kok ada kata ini ya, dia pakai kata ini ya, kayak menarik deh, bagus nih, bisa dipakai gitu misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita baca biasanya sih akan menemukan sesuatu yang walaupun itu cuma satu kalimat atau satu kata, sesuatu yang baru deh yang bisa nambahin pengetahuan atau keahlian kita jadi lebih baik lagi, walaupun dikit-dikit tapi ada kemajuan gitu. Jadi kita nggak stuck di situ aja, tapi kita selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan meningkatkan kemampuan kita. Selalu ada keinginan untuk belajar, selalu ada keinginan untuk mencoba, dan aku salut sama teman-teman yang udah ikut ini tuh berarti itu udah hebat, udah berani untuk mencoba ya kan. Ternyata mencoba bisa masuk 25 besar, siapa tahu bisa menang ya kan. Itu kan kalau nggak nyoba kan pasti nggak akan sampai sini kan. Tapi karena berani mencoba akhirnya bisa ke sini. Itu satu hal yang aku salut gitu. Emang penulis itu harus gitu, jadi jangan belum apa-apa udah males atau ada tantangan apa kayaknya nggak bisa deh gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Mungkin kita harus nerima tantangan itu semampu kita udah ikut aja itu udah suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau kemudian bisa lolos itu lebih luar biasa lagi. Jadi itu aja sih pesanku supaya itu penulis emang harus banyak baca dan harus rajin nulis, terus nggak berhenti belajar terus, meningkatkan diri terus gitu, karena akan ada selalu kita pasti akan nemu suatu hal yang bisa nambah keahlian kita. Nggak apa-apa dikit-dikit, yang penting nambah. Gitu, nggak stuck di situ aja. Itu aja sih. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman, semangat terus sampai nanti ke tahap terakhir ya. Gitu. Oke deh, tuh pesannya dari Kak Arumi, banyak baca dan banyak nulis gitu. Oke, thank you banget ya Kak Arumi ya, udah nyempetin buat kasih bimbingannya 1 jam ini. Sama-sama, terima kasih. Oke, nah teman-teman, karena Kak Arumi udah selesai nih, kita langsung lanjut. Makasih semuanya udah. Oke, sama-sama. Gini. Dadah Kak Arumi. Makasih. Makasih Kak. Makasih ya Kak.
Hani, makasih. Fitria. Ya, makasih Kak Rumi. Bye. Bye. Michelle. Mana ya? Wih. Next-nya kita lanjut. Ini Kak Popi belum join ya? Belum. Lagi prepare bentar tadi terakhir katanya. Bentar ya. Pop, join Pop. Belum ada not. Belum. Oke. Sabar ya teman-teman sambil menunggu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini Tanya teman-teman mulu. atau nanya buat seputar automation deh, mungkin daripada nanti banyak pertanyaan di kepala, mending coba tanya sekalian di sini, bisa chat nih sambil nunggu Kak Popi join. Nanti langsung dijawab sama Kak Fitri ya. Iya, terus nanti dilempar ke Kak Hani juga. Maksudnya gimana itu? Kalau enggak, gue yang nanya nih. Ini pada tidur nih. Kayaknya berasa didongengin gitu loh. Aku di PHP ini. Hah? Sama siapa tuh? pengumuman hadiahnya Kak. Loh, tuh Kak Fitri. Gimana Kak Fitri? Tahu banget. Nungguin ya. Untuk hadiahnya, ini yang pasti sih keren banget. Untuk mana ya tadi ya? Mana tadi? Loh, belum dia lu. Astagfirullahaladzim, kurang koordinasi sekali kita. Tuh, HP gue lagi dipegang. Jadi nanti kita akan pilih pemenangnya itu ada 5 pemenang. Nah, rinciannya adalah 1 pemenang utama, 1 pemenang favorit, sama ada 3 pemenang pilihan pembaca. Nah, untuk pemenang utamanya, hadiah utamanya adalah penerbitan buku, terus ada uang tunai sebesar 1 juta rupiah, ada piagam, ada paket merchandise official, dan paket sponsor yang nilainya itu 500.000. Terus ada voucher kelas Lead Lab, sama voucher belanja di gerobak buku senilai 100.000. Untuk pemenang favoritnya itu ada penerbitan buku, udah pasti ya itu. Terus dapat uang tunai juga 500.000. Dapat piagam juga. Terus paket merchandise officialnya itu senilai 300.000. Voucher kelas Lead Lab sama voucher gerobak buku senilai 100.000. Nah, ini untuk pemenang pilihan pembaca 1, 2, dan 3 hadiahnya itu sama. Itu rincian hadiahnya adalah penerbitan buku, udah pasti. Terus ada piagam, ada paket merchandise official juga, dan paket sponsor senilai 300.000. Ada voucher kelas Lead Lab, dan voucher gerobak buku senilai 50.000 gitu. Keren kan hadiahnya? Pasti. Siapa dulu dong? Authorizing, ya kan? Ayo, apa lagi nih yang mau nanya? Udah kali, hadiah udah ya? Apa lagi? Pengumuman 10 besar kapan, Kak? Pengumuman 10 besar itu habis Lebaran tahun depan. Ya pasti sih kalau untuk pengumuman buset katanya. Untuk pengumumannya stay tune makanya. Nanti akan ada pengumuman. Apa namanya? Kita tuh jadi panitia kagak ada serius-seriusnya ya. Ketawa mulu. Kalau serius nanti pada takut. Ya kan? Terus di grup 50 besar juga kan, guanya juga kayak yang bercandain mereka gitu, ngerjain mulu kerjaan gue gitu.
Kasian gue kalau gue tegang-tegang, gue takut dikatain galak gitu loh. Galak kan waktu. Ada. Iya, gue galak memang. Kenapa jadi curhat? HP mana? Kenapa lu ngambil HP itu? Jangan berantem. Pertanyaanku kau wakili. Semuanya template. Kuwakili. Akhirnya nggak ada yang nanya. Semuanya aja gitu. Pilihan pembaca ini ditentukan dari apa, Kak? Pilihan pembaca. Pilihan pembaca ini ditentukan dari apa tuh, Mari? Pilihan pembaca itu ditentukan bukan dari banyak view di platform, tapi lebih ke nanti akan ada sistem polling dari pembaca. Ya kurang lebih sebenarnya dari situ. Kalau dari kayak view, kalau dibilang misal nih 3 cerita nih ternyata, dan ceritanya itu ada banyak cerita, dan ternyata ada satu cerita doang yang tinggi banget view-nya. View itu kan sistemnya kayak gimana ya Kak Fit ya? Itu saat berkali-kali dibaca walaupun kita sendiri yang ngebuka, itu kan tetap dihitung ya kalau kayak di Wattpad, ya nggak sih? Kak Fit? Iya, kalau untuk yang di Wattpad itu kan karena kalau misalnya kita sendiri aja yang buka itu tetap kehitung gitu loh. Gitu loh. Jadi aku rasa kayak itu nggak fair, dan menurut aku kayak ya udah sih itu bisa disetting loh. Lu menang dengan menghitung view itu bisa disetting. Tapi kalau aku lebih ke pilihan pembaca, nanti akan ada vote dan pembaca yang akan menentukan mana cerita yang layak lah istilahnya untuk jadi pemenang pemenang favorit ya, pilihan pembaca. Karena itu memang nanti dari pembaca dari kalian dilempar ke pembaca, jadi yang milih pembaca. Bagaimana kalian meyakinkan pembaca kalian itu nanti akan jadi tugas kalian untuk berpromo lagi. Jadi semua itu nanti akan pilih pembaca, bukan dari juri lagi ya. Walaupun juri sudah menentukan akan ini, tapi memang akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cuman ya balik lagi, karena ini pilihan pembaca, jadi kita akan mengembalikan ke pembaca yang mana. Jadi ya itu. Tadi bagaimana kalian menarik hati para pembaca kalian. Makanya kemarin kan aku bilang, carilah pembaca sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kita menghitung views dari platform menulis kalian, tapi lebih ke menurut pembaca cerita kalian tuh gimana gitu. Karena kita walaupun se-expert apapun kita tetap butuh feedback dari orang lain, dan feedback itu yang bisa membangun diri kita nanti seperti apa, yang membentuk diri kita nanti seperti apa. Itu loh yang dinamakan kayak open minded itu bukan yang yang apa-apa segala, oh ya udah gue paham kok karena gue open minded. Enggak. Open minded itu ketika ada orang memberikan kita komentar, ketika ada orang memberikan kita masukan, kita open dengan masukan-masukan itu. Kita jadi kayak, oh iya ya, mungkin ada benernya juga. Dinilai bukan berarti jelek, tapi dinilai itu agar kita bisa belajar lagi. Nah dari situ makanya kan kemarin aku bilang nanti akan ada review, revisi apa segala macam, karena yang membaca naskah kalian kemarin, yang menyeleksi naskah kalian kemarin, memposisikan diri sebagai pembaca, tapi mereka tahu apa yang harus mereka sampaikan, segala kekurangan dan lain-lainnya. Bukan berarti karya kalian itu jelek gitu loh. Jadi segala masukan yang dikasih, baik aku yang sering, mungkin ada beberapa teman-teman yang ngejapri, Kak begini, Kak begini. Jujur yang 25 besar kemarin, aku sempat baca naskahnya. Aku lihat maksudnya, apa sih yang bikin kalian tuh terpilih gitu. Ada yang aku kasih masukan juga beberapa, tapi yang lebih aku ajak ngobrol secara pribadi tuh yang nggak masuk sih kemarin. Ada beberapa memang aku ngomong dan dia juga nanya, Kak aku boleh tahu nggak
kekurangannya apa aja gitu. Dan memang kebetulan orang itu pas banget aku baca naskahnya, jadi aku ngasih tahu aja gitu loh. Jadi jangan berpikir kayak ya udah naskah gue udah masuk kayak gini berarti lolos aja. Bukan berarti naskahmu jelek juga, bukan berarti yang nggak lolos juga naskahnya nggak bagus gitu. Tapi memang ada pertimbangan dan itu tadi. Nanti akan ada satu lagi nih. apa? Kalau naskahku yang notabene genre novel anak berarti nggak bisa masuk kriteria dong, Kak. Soalnya naskahku kan beda dengan yang lain, nggak di-post di platform. Kriteria apa dulu ini? Yang pilihan pembaca. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Kak, kalau memang mau diposting pun, mau baik itu cerita anak, mau baik itu non-fiksi, karena di Wattpad pun aku sempat browsing, ada beberapa cerita yang non-fiksi. Ada juga yang cerita anak, ada yang dongeng, dan maksud aku nggak masalah sih untuk itu. Bukan maksudnya nggak masuk kriteria ini yang gimana. Kalau mau mencoba platform, mungkin akan lebih baik lagi. Tapi ketika nanti kalian sebagai penulis mempromosikan karya kalian nih, misal masih dalam bentuk naskah kan, pasti orang akan nanya, Kak mau dibaca di mana ya enaknya? Kak, ini aku pengen baca nih, tapi aku nggak tahu mau dibaca di mana. Masa kalian ingin dalam bentuk PDF atau Word gitu loh. Maksudnya akan lebih mudah, misal ada link nih, kalau memangnya di Facebook, ya bisa coba, kan di Facebook kan bisa nulis tuh yang di notes-nya tuh. Nah, kan tinggal ngasih link kayak gitu-gitu. Oh ini bisa baca di sini ya, di Wattpad, oh bisa baca di sini ya karya aku. Kalau kayak di Storyal dan lain-lain, oh bisa baca di sini ya karya aku gitu loh. Jadi sebenarnya itu lebih memudahkan kita untuk jangkau pembaca dengan ngepost di platform dan lain-lain gitu, daripada ya itu tadi ketika orang bertanya, aku pengen baca nih Kak, ceritanya kayaknya menarik, baca di mana ya? Pasti akan bertanya kan seperti itu. Dengan kemarin kalian berpromo, orang akan lihat, wah kayaknya seru nih, mau coba dong, mau coba buat baca dong. Terus akhirnya, Kak mau baca di mana? Pasti mereka akan bertanya kan seperti itu. Nah, kalau kita nggak tahu share-nya di mana, misal atau ternyata ya udah itu cuma sekedar aku nulis sendiri, kalau kalian mau baca bisa aku email Word-nya. Menurut aku selain nggak efektif dan riskan juga sih, gitu loh. Jadi sudah dipermudah dengan banyaknya platform baca dan platform nulis bisa dipilih, atau mungkin bisa di Facebook. Nah, yang aku lihat mungkin di Facebook untuk notes-nya masih banyak ya yang menulis di situ. Bebas, terserah kalian. Mau dari teman, tapi sebaiknya carilah pembaca yang baru. Pokoknya nyari pembaca itu sama kayak nyari pasar kok. Kalau kita udah tahu nih pasarnya kita seperti apa, kita udah tahu yang akan beli buku kita, misalnya siapa nih, keluarga akan mensupport gitu kan. Terus tapi kita nggak tahu kalau orang lain, kan biasa orang kan orang itu selain berpromo di sosial media memanfaatkan promo dari mulut ke mulut, ya kan. Misal nih ternyata Kak Stefani nih, Kak Hani ini ada bacaan bagus loh, misal gitu kan. Terus mana linknya gitu, ngasih deh tuh. Oh iya, jadi gimana cara marketingnya kalian deh supaya selain dari lingkungan kalian sendiri yang membaca, teman-teman kalian sendiri yang membaca, kalian akan dapat pembaca baru gitu loh. Di situ pilihan pembaca siapa? Oke. Itu jadi urusan kalian ya, kayak mau dari teman sendiri, mau dari orang lain, mau orang di jalan tahu-tahu kalian sodorin, Kak minta tolong baca ya, terus vote, itu terserah kalian. Gitu. Ini kayak vote lain yang lewat form atau web gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Entah nanti lewat Twitter ada polling, bisa di Google Form, bisa di polling Instagram, tapi kalau polling Instagram kan ada waktunya, jadi terbatas. Nanti untuk hubnya akan diinfokan bagaimana formatnya.
Ngomong-ngomong ini kenapa jadi aku yang ngasih info? Ini Poppy mana ini? Poppy udah jalan belum ya? Kayaknya masih on the way, Kak. Ya udah sembari nunggu deh. Sembari nunggu ya. Ya Kak, nggak nyimak kan? Keluar masuk. Jadi tadi Alfian nanti nonton di YouTube aja ya biar viewers YouTube-nya nambah gitu. Kan kamu anak rajin. Ya, ada vote nanti itu kan tadi udah dijelaskan sama Kak Fitri kalau ternyata ada pemenang pilihan pembaca. Makanya nanti akan ada vote dari pembaca. Tugas kalian untuk mencari pembaca, tugas kalian untuk berpromosi karena kan tadi kemarin aku udah kasih tugas kan ke 25 besar. Berpromosilah, carilah pembaca baru, walaupun kalian udah punya pembaca, tapi carilah pembaca baru karena itu yang penting. Sama halnya nanti ketika karya kalian sudah terbit, kita harus punya pasar yang baru. Walaupun ya udah tahu misalnya yang baca di Wattpad, apalagi kalau udah yang kayak bucin banget sama cerita kita, pasti akan beli kan. Tapi kita akan senang ketika dapat pembaca yang baru, yang akan baca karya kita gitu-gitu. Pasti punya. Kalau peserta boleh vote cerita peserta lain tidak? Bebas. Bebas, terserah. Boleh. Aku tidak akan membatasi dengan banyak aturan, dengan kayak, peserta nggak boleh ikutan vote ya, apa segala macam. Enggak. Maksudnya, dengan kita nge-vote teman kita nantinya, itu adalah bentuk dukungan kita gitu loh. Karena ya penulis juga pembaca, bukan? Gitu. Kalau peserta boleh vote, kalau menang vote terbanyak, apa kesempatan untuk menang kategori lain ada enggak? Emang kita punya kategori lain ya? Kategori lain tuh apa maksudnya? Kalau menang vote terbanyak apa maksudnya? Oh, maksudnya kalau misalnya menang vote terbanyak apa kesempatan kategori lain? Kategori pemenang gitu maksudnya kategorinya cuman yang tadi seperti baca ini ya. Jadi cuma ada pemenang utama, pemenang favorit, sama 3 pemenang untuk pilihan pembaca 1, 2, dan 3. Apakah tergantung dari penilaian juri juga. Jadi dua kategori itu akan ngambil suara terbanyak itu dari juri dan mentor dan panitia-panitia yang sudah membantu aku selama ini dan teman-teman teman-teman crew authorizing yang lain. Tapi kita pasti punya pertimbangan lain kan nantinya gitu loh. Ini mana Kak Poppy sudah telat jauh sekali, mohon maaf. Pop OTW nggak nyampe Pop. Mongko. Favorit itu pilihan juri kah? Nih Kaki nanti nanya mulu ya. Enggak. Favorit itu pilihan kita semua. Jadi jangan berpikir aku masuk di grup itu hanya cuma masuk nimbrung, tidak. Ya aku udah pernah bilang kan, aku memperhatikan kalian. Bagaimana kalian? Kak bukan jurinya ya, makanya aku juri. Jadi aku udah terlibat dari awal, jadi aku harusnya udah tahu sedikit demi sedikit kalian itu seperti apa. Plus dari panitia-panitia yang lain juga sering ngomong. Jangan salah guys, kami sering ngomongin kalian kok.
Itu yang di vote ya lolos 10 besar atau 25 besar, Kak? 10 besar. Ya lolos 10 besar lah. Tapi bisa jadi sih ya Ci ya, kalau tahu-tahu kita punya pikiran ya udah yang 50 besar kita vote aja gimana? Bisa jadi dari awal lagi. Kita jadi suka-suka kita sebenarnya. Pokoknya intinya kalau kayak pemenang hadiah itu sebenarnya menurut aku pribadi ya itu tuh kayak apresiasi kita untuk kalian. Tapi yang lebih penting itu kan kalian punya experience yang lain. Kalian jadi punya teman yang banyak, kalian jadi punya relasi dan yang pasti pengalaman kalian satu step kayak diterbitin apa segala macam. Maksudnya pencapaian seorang penulis itu kalau nggak diterbitin ya karyanya jadi visual, maksudnya jadi film. Setelah diterbitin kan pasti step selanjutnya pengen dong tulisannya jadi film dan lain-lain gitu loh. Maksudnya ya jangan berkecil hati, jangan yang kayak ya gue nggak kepilih nih, ya gue tulisan gue jelek apa segala macam. Enggak, kalian itu 50 orang itu menurut aku orang yang beruntung banget bisa menyisihkan teman-teman kalian yang lain gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya sama aja, maksudnya kayak diterapin apa segala macam. Tapi lihat dari apa ya, kayak oh iya ya gue banyak dapat pelajaran dari sini gitu, gue banyak dapat teman, banyak dapat advice, banyak dapat masukan. Terutama Mbak Mutia kan, Mbak Mutia sering tahu-tahu kayak ngasih pelajaran atau kayak ngasih info-info, ngasih ilmu dan ngasih kesempatan itu loh. Kenapa 50 besar itu tetap dipertahankan karena suatu saat ketika ada project ya kalian tuh udah bisa ready gitu loh. Kayak kemarin kan tahu-tahu ada butuh penulis non-fiksi, penulis religi dan lain-lain gitu. Gimana kita tahu rezeki kalian gitu kan. Tuh teman-teman, jadi jangan pandang nilainya, jangan lihat dari gue nggak menang, gue nggak bakal dipilih gitu-gitu, tapi pandang ke depan karena di depan kalian ada pemandangan gitu loh. Intinya semoga kayak ikut Auto Rising ini kita ketemu, membuka jalan teman-teman semua lah gitu loh, membuka pintu rezeki, amin gitu-gitu. Mana tahu kan setelah dari sini diterbitin penerbit lain kayak ngelirik kalian, oh ada penulis ini ya misalnya kayak gitu. Jadi kalian yang dicari-cari sama penerbit dan ya aku pun nanti sebagai penerbit ataupun nanti sebagai editor kalian, aku tidak akan mengikat gitu loh. Ya itu kalau kalian itu pilihan kalian, maksudnya aku juga pengen kalian tuh berkembang gitu di luar, nggak cuman di sini aja gitu, karena pelajaran itu di luar sana sangat-sangat banyak. Ini kenapa kita yang jadi ngasih kuliah, Ci? Ya nggak apa-apa, nggak bisa jadi dosen kan, jadi di sini aja. Nah, kembali kita ada yang diberikan mentor masing-masing. Tapi boleh nggak kita nanya atau diskusi sama mentor-mentor? Boleh. Ya boleh banget. Boleh banget. Kan kemarin udah dikasih tahu kan, kalau kalian mau nanya-nanya bisa hubungin kemana. Kalau ke Mbak Mutia bisa langsung WA Mbak Mutia kan, udah ada kontaknya juga. Kalau kayak Kak Arumi, mungkin bisa langsung DM Kak Arumi atau bisa tanya Kak Arumi langsung gitu-gitu. Kayak Poppy, karena kemarin Poppy itu jujur aja ya, DM Instagramnya itu full. Aku aja kalau nge-WA dia itu susah. Jadi ya benar sarannya mungkin bisa di Wattpad atau di mana gitu. Karena memang ngebalasnya aja lama. Kalau Poppy, kalau Kak Olin kan ya sama karena memang DM dan ininya banyak dan dia mungkin nggak bisa ngecek satu persatu, ya bisa lewat Wattpad gitu. Boleh nanya kok. Tinggal ngomong aja. Gitu.
Kata depan The Golden West. Jam kau. Siapa sih ini Michelle Sherina? Gak tahu, gak kenal, Ci. Mohon maaf, Ci. Bisa di-kick aja nggak? Shell, dicari Pak Alkaf. Saha iya. Pak RT. Nah, kalian mau nanya-nanya apa lagi? Sama masih bisa aku jawab dengan kemampuanku. Ini kita durasinya 5 jam kok. Kalau masih mau Habis nanya-nanya. posting trailer, beberapa teman nanya, emang naskahku mau difilmkan? Nah, lo tanggung jawab, Kak, ngarep. Amin. Kemarin tuh pesannya, aku kan sempat meeting sama Pak Subdev. Jadi pesannya Pak Subdev itu, dia sempat nanya sih, auto racing gimana Hani perkembangannya? Oh, banyak Pak naskahnya, Pak. Bagus-bagus. Aduh. Terus pesannya Pak Subdev, karena sekarang film itu ada yang namanya OTT juga kan. Oh, nggak tahu sih OTT itu apa. Ya pokoknya ada yang namanya film, ada yang tahu itu apa. Ada yang sekarang kan film tuh nggak cuma di bioskop. Ada yang kayak di Netflix, Disney Plus, ada yang di WeTV, ada yang di bioskop online dan lain-lain. Udah banyak kan media nonton yang online gitu, yang bayar. Nah, biasanya OTT itu mengutamakan konten. Tuh loh guys, mengutamakan konten. Jadi pesannya Pak Subdev, kita harus membuat konten yang bagus dan menarik. Gitu. Sebetulnya itu nanti akan jadi poin penilaian dari beliau. Aku nggak tahu, tapi itu pesannya. Buatlah konten yang menarik, yang bagus. Poppy masuk. Alhamdulillah. Nah, akhirnya. Kak, Oke. Poppy. Kita sudahi ini ya, apa namanya, kuliah sore kita hari ini. Langsung. Nah, oke. Ini berhubung Kak Poppy-nya udah join, langsung aja kita mulai untuk sesi berikutnya ya, itu tentang personal branding dan promosi. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Poppy. Hai Kak Poppy. Poppy. Pop. Mini Pops. Poppy. 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 Nampaknya Kak Poppy. Nah, hai. Nggak apa-apa. Hai Poppy, gimana kabarnya? Baik, hai Kak. Hai Semua. Say Jadi hello langsung dulu aja nih ya. buat Kak Poppy. Iya, Kak Poppy udah siap nih berarti ya buat materi hari ini tentang personal branding dan promosi ya. Oke, kalau gitu aku persilahkan nih buat Kak Poppy nih. Silakan Kak Poppy. Hai semuanya. Pada mute ya, nggak apa-apa. Tapi dengerin suara aku kan? Nah, jadi aku mau langsung untuk personal branding sama promosinya. Kalau dari aku sendiri, personal branding itu nggak perlu yang ribet-ribet banget. Yang penting kaliannya ngerti dan orang yang yang baca atau yang nonton. Kan pastinya sekarang udah banyak tuh ada sosial media. Sekarang banyak ada video-video konten-konten menarik. Nah, kalian bisa manfaatin itu untuk promosi, untuk menentukan pasar kalian. Misalnya kalian bikin cerita teen fiction atau romance atau misalnya cerita horor. Nah, kalian harus lihat
dari dari pembaca kalian, udah siapkah mereka untuk ngikutin cerita ini kalau bisa dari awal sampai akhir? Karena bagi aku promosi itu nggak boleh setengah-setengah. Terus juga di promosinya itu nggak boleh cuma manfaatin satu sosial media. Kalau bisa lebih. Nah, kalau promosi itu sebenarnya bisa sendiri kok kalau promosi. Nggak perlu yang rame-rame banget. Yang penting misalnya kalian bikin video ngedit-ngedit gitu untuk promosinya. Karena kan orang suka yang nggak cuma gambar. Orang sukanya yang ada suaranya, ada juga videonya, ada juga tulisannya. Nah, kalau misalnya mau personal branding kayak gitu, bisa. Terus juga sekarang manfaatin sosial media yang lagi rame-ramenya. Misalnya aku kasih contoh nih, ada satu namanya TikTok. Nah, bisa dari itu juga, bisa dari Wattpad kalian juga. Nah, tergantung kalian nyamannya di mana. Terus kalau misalnya pengen bikin yang kayak gitu, sebenarnya harus konsisten. Tapi kalau aku sendiri, karena ada banyak nih yang aku gunain, ada Instagram, ada juga Twitter. Tapi sekarang Twitter udah aku jarang. Terus paling banyak di Instagram, ada TikTok juga. Terus untuk ngepromosiinnya itu, kalian misalnya ikutin tren yang sekarang tuh lagi ada apa sih gitu. Misalnya kan kayak kemarin tuh ada lagu-lagu yang 90-an. Nah, itu bisa ngikutin juga untuk promosi ceritanya kalian kan lewat FYP yang gitu. Kalian pasti ngerti lah, soalnya kan sekarang zaman-zaman ngikutin trennya itu begitu, terus anak-anak muda juga. Nah, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sosial medianya tersebut itu untuk promosi. Untuk personal brandingnya sama juga. Nah, tergantung kalian, seperti yang aku bilang tadi, tergantung kalian nyamannya di mana dan pengennya di mana gitu. Karena kalau bergantung sama satu sosial media doang, aku rasa sih kurang. Harus lebih lebih nge-explore. Kita juga harus cari tahu apa sih yang disukain orang sekarang, apa sih yang orang lagi pengen gitu. Apa sih misalnya kayak orang tuh pengen promosi baju, terus juga promosi tentang cerita. Nah, cerita kalian tuh isiin aja tentang merchandise segala macam, ya kan? Yang pastinya itu juga untuk mendukung novel atau cerita yang kalian buat, itu sih dari aku. Terus ada pertanyaan nggak untuk itu? Kalau dari kaliannya untuk personal branding sama promosinya. Pastinya kan kalau promosi itu berpacu dengan kayak, Kak, gimana ceritanya supaya bisa dibaca sama orang ini atau banyak orang. Jangan mikirin gitu dulu. Pikirin gimana caranya aku bisa bikin cerita ini dengan baik. Bukan berarti aku bilang kayak gini karena aku udah seperti ini. Dulu aku juga susah payah bangun untuk cerita-cerita yang aku punya. Nah, ada cerita yang emang masih baru banget nih, masih butuh aku ekstra, harus banyak banget aku ngisiin media-media apa supaya muncul di explore atau muncul orang-orang supaya tahu gitu. Nggak cuman dengan kalau misalnya aku buat cerita ini harus dibaca banyak orang, enggak kayak gitu. Jadi kalau bikin cerita itu bikin aja banyak-banyak. Nah, nanti orang-orang bakal nyamper ke cerita kamu, di cerita kamu tuh dia bakal bercerita ke orang lain tuh juga gitu. Ada pertanyaan nggak? Tapi Poppy belum selesai kan ya? Masih ada. Sudah. Oh, udah selesai. Oke. Berarti langsung ke sesi pertanyaan aja ya. Ada yang mau tanya sama Kak Poppy? Bisa langsung juga nyalain mikrofonnya. Oh, ini ya udah ada langsung nih. Poppy mau ini Kak, untuk promosi di sosial media itu kan setiap pengguna sosmed tersebut punya karakteristik yang berbeda. Gimana cara penyesuaian dengan personal branding kita? Nah, gimana tuh Poppy? Dari Dini Ari. Dari dia ya, Dini ya? Dini. Iya, Dini. Hai Dini. Jadi untuk penggunaan sosial media itu kan pastinya memang berbeda-beda ya. Ada yang gambar, ada yang foto, ada yang video, ada yang langsung lewat gitu. Jadi kalau menurut aku
kita harus pintar-pintar gitu nyari tahu. Kan pas ada banyak tutorial. Nah, kita juga bisa belajar dari sana. Gimana cara menggunakan sosial media itu supaya bisa kita pergunain semaksimal mungkin lah untuk cerita. Yang pasti itu kan untuk ngepromosiin cerita kita sendiri. Nah, kalau bagi aku, tunggu ya, kalau bagi aku untuk karakteristiknya itu kita harus belajar menggali lah, seenggaknya misalnya kan ada banyak tutorial tuh, kita harus belajar. Kalau aku sih sekarang lagi belajar VN ya. VN itu aplikasi yang untuk bikin TikTok, karena emang aku ngikutin zaman yang kayak gitu. Setiap sosial media pasti ada cara-caranya tersendiri supaya kita bisa. Nggak mesti kok yang yang terlalu heboh gitu. Nggak mesti yang kayak gitu. Karena orang ada yang suka, ada yang enggak. Itu tergantung gimana caranya. Kelihatannya biar enak. Kalau orang lihat itu kayak biar enak. Iya, aku juga belajar pakai VN karena sekarang tuh sosial media tuh cepet banget berkembangnya. Misalnya seminggu nih ada tren sesuatu, terus besoknya bakal hilang lagi. Jadi kita harus belajar mengikuti itu. Kalau misalnya pengen promosi cerita dengan kayak gitu. Tapi juga ada orang yang nggak promosi cerita, dia nulis aja nih. Tapi ceritanya bagus dan itu bagus juga. Jadi sekarang kayak tergantung apakah kita bisa memanage waktu untuk itu. Karena kan nulis cerita iya, promosi juga iya. Itu kan butuh tenaga, butuh kuota, butuh wifi, butuh juga penyimpanan yang pastilah untuk ini, untuk promosinya. Karena menurut aku bikin video atau bikin foto-foto juga itu butuhin banyak memori. Gitu. Kemarin sampai 18 ribuan kalau foto aku untuk bikin kayak gitu. Ya karena aku ngikutin yang kayak gitu untuk jalan di sosial medianya, untuk promosinya, untuk persona brandingnya. Gitu. Kalau misalnya kalian pengen cari admin untuk itu, yang suka sama cerita kalian aja. Karena kalau nyari yang nggak suka sama cerita kalian, ya sulit untuk berkomunikasinya itu. Menurut aku. Oke, buat Dini udah jelas jawabannya dari Kak Popi? Ada lagi yang mau nanya? Yang mau nanya bisa ketik atau mau langsung nyalain mikrofonnya juga boleh. Boleh. Ini ada berapa orang, Kak? Ada 25 sih. Karena ini kan 25 besar ya. Tapi yang nggak masuk semua karena ada yang masih kerja tadi, terus ada yang meeting, terus masih ada yang ada kerjaan lah intinya gitu. Jadi tapi ini kan di record, nanti di up di di YouTube-nya Booktainment, jadi mereka masih bisa menyaksikan lah. Apa sih bahasa gue? Ya gitulah pokoknya. I'll be back, guys. Ada lagi mungkin? Nih yang kemarin nih, yang bingung bikin video tuh. Nih, coba tanya ke Popi deh, gimana? Yang bingung harus apa? Yang bingung mau promosinya gimana? Atau kalau gitu langsung aja dari Popi mungkin bisa langsung menjelaskan tentang. Oh, ini ada pertanyaan masuk nih. Gimana caranya promosi tanpa membocorkan isi cerita? Dari Ulfa. Popi, sorry, bisa di unmute dulu. Suara. Sorry. Kalau menurut aku, bentar. Kak, gimana caranya promosi tanpa membocorkan isi cerita? Sebenarnya kalau membocorkan isi cerita itu kayak spoiler gitu kan. Nah, orang itu lebih tertarik kalau kita banyak-banyak spoiler, tapi jangan sampai banyak yang berlebihan gitu loh. Kalau tanpa untuk nge-spoiler cerita kamu, mending jangan dipromosi. Kita kan pasti ada banyak promosi tuh, ada tentang
tentang ceritanya, ada tentang tokoh-tokohnya. Nah, promosi tentang tokohnya bisa, terus promosi juga sekolahnya bisa, atau tentang apa ya, karena aku di bidang teen fiction, jadinya aku kebanyakan tentang anak-anak sekolah, gimana sih keadaan di sekolah yang aku cari itu yang menyeluruh, misalnya nggak cuman tentang tokohnya doang, tentang yang orang-orang rasain di sekeliling kita, kayak misalnya orang tuh di sekolah-sekolah pasti datang ke sekolah pagi-pagi atau mungkin datang siang yang ada yang gedungnya untuk bersama gitu kan. Nah, terus tuh kalau menurut aku tanya misalnya kalau sekolah hal apa sih yang paling kamu kangenin? Jadi itu pertanyaan yang menyeluruh, nggak cuman tentang cerita yang kamu punya. Jadi itu untuk mendukung cerita kamu juga yang pasti kalau mau promosi jangan berlebihan. Kalau misalnya ada niat nih untuk spoiler tentang cerita kamu, jangan jangan diturutin gitu loh, karena pastinya pembaca tuh bakal minta terus hal-hal yang kayak gitu. Kak, spoiler dikit dong cerita ini kayak gimana. Sementara dari kamu belum pengen gitu. Kamu pengen supaya itu jadi kejutan, jadi surprise. Nah, itu di-keep sendiri untuk ininya. Kak Popi, aku mau buat RP kayak cerita Kak Popi, tapi pembacanya masih sedikit dan cari orang buat jadi RP ceritaku tuh susah. Apa RP sangat diperlukan dalam promosi? Terima kasih. Hai Erlita. Rasanya aku nggak asing deh namanya. Ya Erlita. Erlita, bener nggak sih? Harusnya nggak asing, Pop. Erlita penulis juga. Penulis juga soalnya dia. Iya kan? Iya. Tuh kan. Soalnya ada Scorpio-nya. Aku ingat tuh. Itu follow-followan kan. Nah, jadi menurut aku sebenarnya RP tuh penting atau enggak, roleplay kan buat menghidupkan tokoh ya. Menurut aku penting atau enggaknya itu sendiri tergantung. Kalau kamu suka yang kayak gitu, boleh ada. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena enggak semua, kalaupun aku punya nih, aku enggak semua ceritaku isi kayak gituannya gitu, enggak isi RP-nya. Enggak isi RP-nya pun apa ya, kalau kita bisa maksimalkan promosi dan segalanya sendiri, kenapa harus ada gitu. Sementara menurut aku yang kayak gitu tuh untuk apa ya, karena emang udah ada dari lama dari ceritaku, jadi aku terus isi gitu. Kalau misalnya nyarinya susah yang kayak gitu, mending bikin sendiri aja. Misal nih, kalau kamu bikin satu akun, tapi satu akun itu untuk cerita-cerita kamu aja, atau mungkin fokus di tokohnya, membahas apanya. Kalau menurut aku yang RP tuh memang membawa peran penting untuk promosi segala halnya juga. Tapi kalau misalnya kamu nggak nyaman atau misalnya belum pengen kayak gitu, kenapa harus dipaksa gitu? Senyamannya kamu aja yang untuk itu. Kalau untuk penting promosinya, penting karena mereka sering ada update-an lah. Kalau misalnya aku kan lagi nulis cerita nih, aku nggak tahu hal apa yang terjadi di luar dan mereka yang ngasih tahu aku gitu. Menurut aku. Iya, ada Erlita, bener. Sempat katakan ya sama Erlita ya. Aku tuh kayak nggak asing gitu loh namanya Kak. Tuh. Oh gitu, oke. Nah, ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau sama Erlita gimana? Dia nggak ngidupin ini ya? Nggak ngidupin. Iya. Kalau mau tanya lagi boleh. Tanya. Ayo, mumpung ada Kak Popi nih di sini. Tanya. Ayo tanya. Ada lagi kah yang nanya? Aku deh mau nanya. Boleh kan? Nanya apa ya, Pop? Nanya apa, Kak? Habis ya dia mau nanya, udah aku nanya aja. Oh, ada. Ingat gak dulu apa yang Kak Popi? Apa yang bikin cerita-cerita Kak Popi jadi melejit? Kalau dipikir kayak gitu, jujur gak langsung kayak aku bikin cerita nih. Misal waktu update-nya kudu jam berapa atau apa gitu. Aku malah kalau update cerita jam 12 malam. Jujur, aku tuh kayak jam-jam segitu baru aku update.
kalau bikin cerita aku melejit dulu tuh, pokoknya dulu aku bikin cerita ya nulis cerita aja dari awal sampai akhir, terus aku bikin lagi cerita baru, bikin lagi gitu. Yang pastinya aku nggak males lah kalau bikin cerita itu. Terus juga aku nyari pengalaman di luar itu bisa jadi hal-hal yang bisa aku tulis di ceritaku, kayak ya pengalaman kecil, misalnya aku lagi ketemu sama orang nih, terus orangnya tuh ternyata rambutnya warna pirang gitu, nah nanti aku bisa bikin, oh kayak gini nih wujudnya, jadi aku bisa tulis tuh di ceritaku, si orang ini tuh kayak gini gitu, tapi dengan orang yang berbeda gitu loh, ngerti nggak? Jadi ada tokoh yang aku bikin supaya rambutnya juga kayak gitu, atau mungkin dia tuh pribadiannya tuh ekstrovert yang suka bikin orang ketawa, suka bikin orang seneng gitu, yang kayak gitu sih. Jadi kalau untuk yang cerita melejit, untuk itu aku belum tahu kenapa. Yang pasti buat cerita itu nggak cuma satu doang, bikin ada banyak tambahannya gitu. tapi nih Pop, waktu update-nya kudu jam berapa atau apa gitu. Tadi udah dijawab. Oh udah. Update udah. Kalau aku biasanya jam 2 malam baru update cerita. Nah itu jam-jam di mana aku baru ngecek HP, aku baru kayak aku memang sengaja kayak kalau ada yang chat itu baru aku balas jam-jam segitu atau jam 4 sore. Jadi di jam berapa ya? Di jam sore itu aku udah nulis sampai malam, baru aku update jam 12. Itu kalau sebelum update juga aku udah pasti kayak deg-degan dulu, ngerasa kayak aduh ini gimana ya? Apa aku ganti aja ya? Kok kayaknya feel-nya kurang ya? Jadi untuk yang kayak gitu ngerasain sendiri sih. Kalau misalnya dari aku waktu update-nya kudunya jam berapa, kalian misalnya lagi pegang HP itu jam berapa sih gitu. Mikir juga untuk orang di luar sana kan beda-beda nih, megang HP-nya tuh ada yang setiap hari, ada yang jam 6 sore, ada yang juga tergantung setelah dia selesai kerja atau setelah dia kelas online, kan bisa kayak gitu. Nah tergantung membaca kalian itu apa ya, umur berapa. Nah, kalian sesuaiin dengan itu. Jadi kalau misalnya ada yang, tapi paling maksimal itu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Iya benar. Kalau yang kalau saran aku, tapi kalau aku sendiri jam 12 malam. Jam 12 malam, terus jam 12:30 itu aku baru update cerita. Gitu. Pantas tiap di WA kagak dibales-bales. Ya berarti kalau mau nge-WA aku jam segitu. Iya, soalnya aku tuh nih, apa tuh kalau aku fokus chat atau dan apa ya ngedit gitu, aku biasanya kalau ngedit itu jam 4 pagi, terus jam sore besoknya baru aku gituin. Wow. Kagak tidur. Kagak tidur. Aku ada pertanyaan sih Pop. Kan hampir semua cerita Pop ini kayak boom gitu loh, maksudnya Mozachiko iya, yang lahir kemarin, yang baru-baru Septihan, maksudnya ya itu kayak ya udahlah, udah wah Poppy nih, udah kita udah tahu gitu loh, maksudnya nanti akan gimana baik dari penjualannya, promonya wow lah pokoknya. Nah cara kamu memaksimalisasi itu semua tuh gimana sih, maksudnya kalau aku lihat ya, mulai dari Galaxy, Mozachiko, Septihan itu kurang lebih sama, maksudnya itu stabil ya, promo, penjualan dan lain-lain ya. Promonya kan maksudnya ya aku juga ngelihat lah kayak punya Instagram sendiri khusus untuk si Raffi Spa itu kan punya Instagram sendiri, Septihan juga punya dan lain-lain, maksudnya cara kamu mengoptimalisasi, memaksimalisasi itu semua itu gimana Pop? Maksudnya biar itu tetap seimbang gitu loh. Tetap seimbang. Terus kayak gimana caranya kamu tuh kayak ya udah pembacamu kan udah ada nih. Nah, sedangkan kamu pasti banyak dong kayak pembaca baru yang baru tahu Poppy, yang baru tahu ada cerita Mozachiko. Ya, gimana cara kiat-kiatnya kamu buat menggait pasar baru, membuka pasar baru biar ada datang pembaca baru. Maksudnya kalau kita pikir-pikir nih ya, maksudnya ibarat kata pembaca gue udah beli semua buku gue gitu, tapi kenapa masih bisa
kayak cetak ulang berkali-kali masih bisa jadi bahan omongan, masih trending lah, dan memang masih rame gitu kan. Nah, itu kan pasti ada yang namanya pembaca yang baru. Entah dari sengaja emang gue biar dia ngomong. Itu tadi udah gue tanya, lu jangan ngajakin gue berantem. Belum kelar nih gue. Ya, pokoknya intinya gimana Poppy menciptakan itu, memaksimalisasi itu biar itu jadi optimal dan tetap akan terus berdatangan. Kalau untuk aku sih namanya karena aku gimana ya Kak, kalau untuk aku yang ngepromosiin untuk membiarkan itu stabil itu jujur aku nggak tahu kenapa, tapi yang pasti aku kayak berusaha aja semaksimal aku untuk bikin cerita-cerita yang kayak gitu. Kalau bisa bikin terobosan baru lah, karena dulu zaman-zaman tahun 2015 itu cerita-cerita yang sekarang lagi rame itu belum ada di Wattpad. Nah, jadi aku bikin kayak apa sih namanya, terobosan baru. Oh, kayaknya aku harus bikin yang kayak gini deh, kayaknya seru gitu. Nah, yang itu ternyata orang seneng juga gitu. Jadi aku memaksimalkan, aku juga kayak menempatkan diri pada pembaca gitu loh. Jadi aku baca cerita ini nih, tapi sayang banget cerita ini kurang ada gini. Nah, aku bikin yang kayak gitu. Jadi untuk supaya stabil sendiri itu, supaya cetak ulang terus itu kayaknya aku jujur nggak tahu harus kenapa, tapi aku sering bikin apa ya, postingan-postingan supaya mereka itu belilah cerita yang itu. Jadi kayak mereka tuh misalnya ini ada cerita Galaxy udah terbit duluan sama Mozachiko kan, terus di cerita Septian masih ongoing. Nah, dari situ aku bentuk pasarnya yang supaya pembaca-pembaca baru itu datang lagi ke sana, supaya mereka baca cerita itu, supaya mereka penasaran lah, ini cerita tentang apa, kok kayaknya ada kaitannya dengan ini, walaupun itu nggak masuk dalam novel Septian, tapi aku bikin dalam versi extra part, atau aku bikin dalam selipan-selipan, yang mana nanti aku cut di novelnya, baru aku ajukan ke meja editor gitu Kak. Jadi kayak nge-mention cerita sebelumnya di cerita yang baru ya? Iya, bener. Nah, misalnya nih di cerita si A nggak ada tokoh yang ini sebenarnya, dia adalah pemeran utama di cerita tokoh si B. Aku masukin yang tokoh itu ke sana gitu. Untuk ininya supaya orang-orang tuh kenal gitu loh. Ini siapa sih tokohnya yang ceritanya yang ini yang mana gitu. Aku belum baca nih cerita ini yang mana. Nah, nanti pembaca aku sendiri yang bakal mention, oh ini dari cerita ini baca aja gitu. Biasanya aku lihat yang kayak gitu-gitu Kak. Oke. Nih Poppy ada pertanyaan lagi nih dari Juvan Rizky. Dalam promosi karya, sebenarnya boleh nggak sih menggunakan materi-materi yang udah ada di internet, karya orang lain dalam tanda kurung, seperti gambar, musik, dan kalau boleh ada batasannya atau enggak? Yang maksudnya ini kayak quotes gitu ya sama musik. Mungkin kayak video trailer gitu. Iya, benar. Potongan-potongan. Pakai potongan dari adegan-adegan film atau dari video klip. Intinya bukan original dari kita yang nge-create sendiri, kita yang syuting sendiri. Kan kalau trailer itu kita biasa ambil potongan-potongan video gitu kan. Itu apakah boleh? Kalau boleh, batasan-batasannya apa aja? Boleh, sebenarnya boleh. Kan itu bersifat menyeluruh juga ya. Dalam promosi karya sebenarnya boleh nggak materi-materi yang udah ada di internet, karya orang lain, seperti gambar, musik. Kalau musik kan pastinya boleh ya. Kalau musik kan ada banyak jenisnya. Untuk masuk di cerita itu boleh, asalkan kita kasih kredit. Misalnya, siapa sih yang nyanyi lagu itu di musik itu, kita kasih kredit. Atau kalau misalnya nggak di Wattpad, di author note-nya bisa, atau mungkin misalnya kalau di YouTube di mana ya, di deskripsinya juga bisa gitu. Kalau menurut aku ya, tapi kalau misalnya ada gambar-gambar yang emang udah untuk di novel atau di vektor dan emang itu udah untuk diperjualbelikan, lebih baik jangan itu. Karena kan itu udah milik orang ya, menurut aku ya. Kecuali membeli ya, Pop ya.
Iya, kecuali untuk buat sendiri kan sekarang udah banyak ada yang bikin vektor, pintar juga untuk bikin cover Wattpad itu udah banyak itu. Nah, mending kita bikin sendiri original gitu. Jadi Iya, kalau pakai artis yang maksud aku, kalaupun ada yang kayak jual foto, kan ada tuh semacam kayak Shutterstock atau emang dia jual ilustrasi atau vektor, ya kecuali kalau beli ya nggak masalah gitu kan. Nggak mencantumkan kredit title. Sekarang tuh banyak ada PNG3 yang free gitu kan, ada apa yang namanya free pick ya kan. Nah itu kalau bisa menggunakan itu dengan optimal boleh. Kalau Pinterest kan banyak tuh ada. Nah, tapi pasti itu ada kreditnya. Ada yang punya. Nah, itu tergantung sepinter-pinternya kita untuk meyakinkan ini boleh nggak sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya untuk trailer YouTube, untuk Wattpad kita, kalau artisnya emang udah terkenal banget, kenapa enggak kan? Karena menurut aku yang kayak gitu tuh udah rame banget ada untuk lihat apa namanya tuh, nanti kita tinggal ngisiin. Kalau biasanya aku di YouTube itu ada credit roll. Nah, di situ aku ngasihin ini dari video mana, ini lagunya apa. Dan setauku kalau di YouTube itu memang akan kena copyright. Kalau misal kita pakai video MV-nya dari misal K-pop nih, misal BTS atau Blackpink. Lagunya. Entah lagunya, entah itu videonya. Nah, itu kan kebaca di YouTube. Nanti copyright-nya itu akan masuk ke manajemennya mereka. Misal Blackpink masuknya YG nih. Jadi kita nggak bisa monetize itu, tapi hak monetize-nya itu diambil sama YG biasanya gitu. Yang penting kalaupun kalian bikin video, entah itu berupa potongan-potongan video yang sudah ada, film atau lain-lain, jangan lupa cantumin credit title. Itu sih, itu yang paling penting. Itu di bagian bawahnya udah ada juga apa namanya tuh kayak monetize untuk label apa gitu, perusahaan apa. Biasanya gitu. Karena kemarin aku coba searching kan di YouTube, banyak nggak sih video trailer dari Wattpad itu dimasukin di YouTube? Ternyata banyak banget, dan ya mereka mencantumkan credit title itu ambil dari mana, dari video mana, gitu-gitu. Dan mungkin memang sebenarnya tidak diperkenankan seperti itu, tapi karena memang dari dulu ya Pop ya, kalau Wattpad itu selalu ada video trailer, dan memang kadang dari penerbit pun kita bikin dan memang menggunakan video-video kayak gitu. Yang penting sih ya itu tadi, mencantumkan credit title, kita ngambil di mana, pakai lagu siapa, pakai video-video siapa, meminimalisir kayak ya itu tadi, satu copyright dari aplikasinya sendiri. Biasanya kalau di Instagram kan kena copyright dan biasa di take down langsung kan sama Instagram. Kecuali kalau kita masukin opsi apa gitu bisa ditayangkan lagi. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nah, sambil nunggu yang nanya nih, Pop, aku mau nanya deh sama kamu. Kalau menurut kamu nih, dari segi promosi di media sosial, untuk membuat akun-akun role player itu, ya, halo Pop? Halo Kak? Oke. Ya, dengarkan ya. Menurut kamu nih, kalau untuk di media sosial, bikin akun-akun role player satu-satu itu kira-kira berpengaruh nggak sih? Atau cukup kayak satu akun aja, misalnya kayak kamu bikin buku serpihan nih, satu akun serpihan aja gitu. Sebenarnya atau harus kayak tokoh-tokohnya? Sebenarnya menurut aku bikin kayak gitu berpengaruh atau enggaknya tergantung pembacanya. Kalau misalnya nih, baca pasti senang kok berinteraksi dengan tokoh cerita itu. Juga apa namanya itu, misalnya setiap orang ada apa namanya itu kayak favoritnya gitu. Misalnya dia walaupun dia baca cerita ini misalnya, tapi dia sukanya sama tokoh yang kedua, ketiga gitu. Nah, itu kebanyakan yang kayak gitu, Kak. Kalau menurut aku ada untuk enggaknya tergantung keinginan sendiri. Apa yang tuh, kalau nyaman satu bisa, kalau suka yang banyak juga bisa gitu. Karena yang aku sendiri ini
bikinnya sampai yang ada Septian, ada yang Jihan. Ya emang kayak gitu. Orang menurut aku, pembaca aku kan masih remaja, jadi mereka suka untuk apa ya, kayak berinteraksi sama Septiannya, sama Jihannya gitu. Aku lihat. Oke, berarti tergantung dari tokohnya ya. Iya, tergantung. Dan maksudnya gimana dari pembaca juga, apakah dia aware dengan tokoh itu atau enggak. Iya, benar. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya sama Kak Poppy? Ada lagi nih, Pop. Dari Ayah. Kak Poppy, tokoh role player-nya dikelola sendiri atau ada readers yang ngelola? Mana ya? Mana? Bentar. Dari Ayah. Tokoh RPG-nya dikelola sendiri atau readers? Kayaknya itu pertanyaan yang privasi sih untuk anak-anak RPG ya. Jadi aku nggak bisa jawab, maaf. Halo? Kenapa? Ya rahasia dapur ya, Pop. Dikelola admin. Sebenarnya banyak, nggak juga. Sebenarnya banyak yang kayak gitu-gitu. Oh? Nah, kalau dari aku sendiri, karena kan nggak mungkin lah aku mempercayakan akun yang, misalnya kalau karakter nih nggak cocok kan, nggak bisa gitu. Harus aku kayak, kadang juga aku suka suka giniin mereka lah, supaya bener secara karakternya, karena kan ada yang bisa, ada yang enggak. Nah itu menurut aku, kalau itu sih rahasia dapur, Kak. Rahasia dapur ya, nggak bisa rahasia dapur ya, Ayah ya, jadi tidak bisa dibocorkan di sini. Oke, nextnya ada yang mau tanya lagi? Waktunya kebetulan udah mepet nih. Masih ada waktu. Habis ini siapa, Kak? Habis ini ada Alin sama Mbak Mutia. Kamu mau ikut? Tadi udah ada itu ya, Mbak Rumi ya? Iya, Arumi sebelum kamu tadi. Habis kamu di chat lama kali. Maaf. Ayo, sebelum maksudnya sesi 1 kita akhiri. Nanti yang mau mandi, yang mau sholat, mau makan, boleh dulu. Baru kita lanjut ke sesi kedua. Sesi Kalau kedua emang nggak ada yang nanya lagi, mungkin sesi 1 ini kita close dulu aja ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang pertanyaan mengenai tentang personal branding dan promosi, bisa DM ke ya hubungin Poppy lah pokoknya. Nah, oke, Pop, kayaknya emang nggak ada yang nanya lagi. Mungkin penutup nih dari Poppy, kira-kira saran dan juga pesan-pesannya buat para peserta yang masuk ke 25 besar ini, biar mereka tahu. Pesan dari aku, jangan malas, tetap nulis cerita, apapun hasilnya. Pokoknya kalau ada satu chapter atau part yang belum memuaskan, tetap dilanjutin ceritanya, karena nggak boleh berhenti di situ juga. Bukan berarti satu part itu membuat cerita kamu berhenti di situ, enggak. Langsung tetap lanjut. Apapun orang-orang bilang di luar sana, jangan dilihat. Kalau bisa, kalau ada yang kritik atau misalnya yang kalau kritiknya membangun, oke. Kalau hate speech yang kayak gitu, mending jangan dibaca supaya nggak nyakitin hati, dan kita bisa terus bikin cerita yang bagus-bagus, cari pengalaman juga. Kamu di sini udah nyampe masuk di sini pun udah bagus banget menurut aku, dan itu patut diapresiasi oleh diri sendiri. Semangat dan semoga sukses. Oke, thank you ya Poppy. Makasih Poppy. Untuk waktunya udah ngasih ke ngasih saran-saran dan juga informasi dan ilmu buat teman-teman di sini yang masuk ke 25 besar. Nah, oke. Thank you Poppy. Thank you, Kak. Dadah Kak Ani.
Mana? Dadah. Afidya semua, aku duluan ya. Dadah. Masih Poppy. Nah, buat teman-teman, ini kita sesi satunya udah berakhir ya. Tapi nanti kita akan balik lagi di sesi kedua, 1 jam lagi dari sekarang. Jadi buat kalian yang mau sholat dulu, makan, mandi, apa segala macam, tidur juga boleh, masih bisa. Nanti kita join lagi jam 7. Jam 7. Nanti akan ada Kak Maulina dan juga Mbak Mutia. Mbak Mutia dan Kak Luffy. Oh iya, Kak Luffy juga. Oke, jadi nanti link Zoom-nya masih tetap yang sama yang ini. Kita mulai lagi di jam 7 ya. Jadi silakan buat yang mau break, mau sholat, mau mandi dan lain-lain boleh. Oke, kita tutup dulu ya sesi 1 kali ini. Tutup, Ci. Ya, Assalamualaikum. Tutup laptopnya. Udah ya, bukan. Yuk, Bye. sama-sama ya. Yuk. Sampai ketemu lagi di jam 7. Bye. Udah, Le.